Puji Tuhan, ya. Ini, mau bicara sama Marsanda atau ke Bugos dulu? Bentar Bu, ini saya kasih tahu dulu rundown acaranya seperti apa Bu. Mhm. Jadi pada hari ini tuh rundown acaranya itu pertama itu ada doa pembuka dulu, itu dipimpin dari saya. Terus yang kedua nanti ada kata sambutan dari saya sebagai ketua kelompok dari kelas ini. Terus yang ketiga nanti ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan oleh anggota kelompok saya. Terus yang keempat nanti saya persilakan Marsanda untuk menyampaikan kesan dan pesannya kepada kelompok kami. Dan yang terakhir saya persilakan Ibu Kustia untuk menyampaikan kesan dan pesan sekaligus doa penutup. Oke, terima kasih. Sudah terstruktur semuanya. Baik, kalau begitu saya akan persiapkan dulu untuk doa pembuka. Yang lain harap mengikuti, saya akan pimpin secara Kristiani. Baik. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa berkumpul lagi bersama Ibu Kustia dan bersama Marsanda. Kami harap agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan tolong sertai kami dari awal, tengah, hingga pada akhirnya. Sehingga pada hari ini obrolan yang kami lakukan bisa memberikan makna yang berarti bagi kami dan juga bagi orang-orang yang mendengarnya. Ampuni segala dosa kami dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kustia, selaku Kepala Sekolah SMP Kristen 1 Blora, dan juga kepada Marsanda, selaku adik asuh yang kami kasihi, yang sudah mau menyediakan waktunya bagi kelompok kami. Nah, jadi pada kesempatan ini, kelompok kami tidak akan lagi melakukan wawancara. Akan tetapi pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan apa sih kesan dan pesan kami untuk Marsanda. Baik, kalau begitu saya akan memulainya terlebih dahulu. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, kami itu dari kelompok Duo Figur dan saya sendiri Calvin Yohanes sebagai ketua dari kelompok ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada kesempatan ini. Tidak terasa bagi saya dan teman-teman, waktu berlalu begitu cepat. Jatuh bangun kami alami selama proyek berjalan. Namun sebuah hambatan yang kami alami tidak menghentikan langkah dan tekad kami untuk membantu adik asuh yang kami kasihi, yaitu Marsanda. Nah, kesan saya yang pertama terhadap Marsanda adalah saya tuh melihat bahwa Marsanda ini punya ketekunan gitu dalam hidupnya. Hal ini terbukti bahwa meskipun Marsanda berasal dari keluarga sederhana, tapi kegigihan hati yang dimilikinya itu tidak menghentikan dia untuk terus bersemangat dalam menjalani sekolahnya. Nah, hal yang membuat saya kagum juga dengan Marsanda adalah dia itu selalu memusatkan hidupnya kepada Kristus dan mau menyerahkan hidupnya secara totalitas hanya kepada Kristus. Nah, hal ini juga yang menjadi dasar pelayanan bagi kami untuk membantu Marsanda, yaitu pelayanan yang berpusat kepada Kristus, sebagaimana Kristus sudah mau melayani kita terlebih dahulu. Nah, kami juga membantu Marsanda itu bukan untuk pencitraan, bukan untuk dilihat banyak orang, dan bukan hanya untuk sekedar nilai saja. Pelayanan yang kami lakukan itu murni dari ketulusan hati kami, karena kami yakin bahwa pelayanan ini adalah sebuah panggilan dari Tuhan yang telah Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Nah, hal yang memotivasi pelayanan kami adalah kasih. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, bahwa motivasi pelayanan kita untuk Marsanda bukan sekedar untuk mendapatkan nilai dan lulus dari mata kuliah leadership ini, dan bukan juga untuk mendapatkan pujian. Kelompok kami senantiasa termotivasi oleh kasih Yesus yang ada di dalam diri kami. Karena kami sadar kasih Tuhan sudah tercurah di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan Yesuslah yang membuat kami sabar dalam menghadapi berbagai masalah. Dan kasih Tuhan juga yang membuat kami untuk tumbuh menjadi pribadi yang tidak egois. Dan kasih Tuhan juga yang membuat kami tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kepekaan hati terhadap sesama. Dan menurut saya pribadi, gambaran tentang kasih itu adalah bahwa kasih itu memberi, bukan sekedar menerima. Jadi jangan biarkan kehidupan duniawi ini menghambat pertumbuhan kasih di dalam hati kita. Akan tetapi, mari kita sama-sama yuk salurkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih itu sederhana kok bagi kelompok kami. Kami bisa mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Ya seperti contohnya sekarang ini, di mana kami mau membantu Marsanda
untuk kebutuhan sekolahnya. Dan menurut saya ini bukanlah masalah besar atau kecilnya sesuatu yang bisa kami berikan untuk Marsyanda. Jadi saya harap kepada anggota kelompok saya juga yang lain agar memiliki mindset yang serupa dengan saya. Dan yang terpenting bagi saya adalah bahwa pemberian kita untuk Marsyanda itu punya makna yang berarti di dalamnya, yang bisa membuat Marsyanda terus maju untuk melangkah ke depannya nanti. Itulah mengapa kita perlu setia di dalam perkara yang kecil. Nah, saya mengutip ayat Alkitab, yaitu terdapat di dalam Lukas 16 ayat 10, yang berkata bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara besar. Amin. Akan tetapi, barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, ia juga tidak akan setia dalam perkara yang besar. Jadi kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang kecil. Meskipun proyek pelayanan kita ini sederhana, tapi terdapat makna yang besar di dalamnya. Nah, saya juga berpesan sangat untuk Marsyanda, adik asuh yang saya kasihi, agar terus menggapai impiannya dan tetap mau setia untuk melayani Tuhan. Saya yakin kok 100% bahwa kelak nantinya Marsyanda akan menjadi orang yang luar biasa. Bukan hanya orang biasa-biasa saja. Karena memang Tuhan telah menyiapkan Marsyanda untuk menjadi umat pilihannya yang luar biasa. Dan saya yakin Tuhan akan memakai hidup Marsyanda untuk menjadi mitra sepelayanan dengan Tuhan dalam memberitakan kabar baik kepada orang lain. Sehingga nantinya Marsyanda bisa membawa perubahan bagi mereka juga. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada anggota saya, yaitu kepada Muhammad Azra, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan posisinya apa di kelompok ini. Dan selanjutnya menyampaikan kesan dan pesannya. Selamat pagi Bu Kus. Saya Selamat pagi, Azra. Iya. Saya Muhammad Azra Mokoputra. Saya di kelompok ini sebagai humas Bu, jadi saya mengabar-ngabari orang. Menurut saya kalau Marsyanda mendalami ilmu dengan setulus hati, pasti akan ada orang dekat, orang-orang yang baik membantu setulus hati juga. Amin. Menurut saya karena setiap Marsyanda kalau memperdalam ilmu, pasti akan ada ilmu yang membantu dia gitu, untuk menjadi apa yang dia impikan selama ini. Ya, saya hanya bisa mendoakan supaya Marsyanda giat belajar, terus baik kepada ibu juga, sopan. Itu sifat yang nomor 1, Bu. Kalau sifat Marsyanda teratur dan baik, pasti dia mencari ilmunya akan gampang gitu, Bu. Akan menjadi suatu yang tidak rumit lah menurut Marsyanda. Iya. Itu saja dari saya. Terima kasih ya, Bu. Iya, terima kasih ya, Nak. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Raymond Tamsil untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, terus kasih tahu posisinya apa di kelompok ini, baru menyampaikan pesan dan kesannya. Ya, saya atas nama Raymond Tamsil, posisi saya sebagai sekretaris. Pesan dan kesan, semoga kedepannya Marsyanda dapat menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu janganlah menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi menjadilah orang yang luar biasa. Semoga lebih dekat juga dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan teman-teman sekolahnya. Semoga dapat menjadi siswa yang lebih berprestasi. Itu saja. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Nak. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Irvin Amar untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, posisinya apa, terus menyampaikan pesan dan kesannya kepada Marsyanda. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Irvin Amar. Saya sebagai seksi dokumentasi dalam kelompok ini. Untuk pesan dan kesan kepada Marsyanda, saya berpesan bahwa semoga di masa yang akan datang dia dapat meraih cita-citanya, dan semoga kalau dapat meraih cita-citanya diberkati oleh Tuhan dan diberikan gampangan dalam hidupnya. Saya juga berharap bahwa di masa depan Marsyanda tidak hilang faith-nya kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan ada di sisinya untuk membantunya. Itu saja sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama, Bu. Yang terakhir saya serahkan kepada Rofik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, terus posisinya apa sama kesan dan pesannya.
Perkenalkan Bu, nama saya Regi Harta sebagai asisten ketua kelompok dan dokumen nanti juga. Iya. Saya cuma ingin berpesan untuk Mas Anda supaya semangat dan rajin untuk belajar dan beribadah agar semua dimudahkan Tuhan yang Maha Kuasa dan semua impian dikabulkan. Amin. Untuk cukup itu saja Bu dari saya. Terima kasih ya nak. Untuk Marsyanda bisa kami mengobrol dulu Selamat siang Kak. siang. Nah, jadi kan kami ini tadi semua udah menyampaikan nih kesan dan pesan kami dan harapan kami untuk kamu. Nah, coba dong sekarang kamu ada nggak yang ingin disampaikan kesan dan pesan terhadap kakak-kakak ini gitu. Bisa dimulai dari sekarang. Kalau saya sih terima kasih sih buat kakak yang udah memberi saya tas, sepatu, dan buku, alat pelajaran. Selama saya di asrama, saya tuh nggak pernah dikasih sama orang yang barang-barang seperti kayak tas, sepatu. Dan saya sih bersyukur banget sama Tuhan. Karena Tuhan udah mengabulkan doa saya. Saya berdoa sama Tuhan, saya tuh butuh sepatu sama tas sekolah. Terus saya butuh buku. Ternyata Tuhan menjawab doa saya lewat kakak-kakak. Dan saya bersyukur banget sama Tuhan karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Saya minta apa sama Tuhan, Tuhan mengabulkan doa saya. Saya berdoa supaya kakak-kakak sukses dalam studinya. Terima kasih untuk doanya kepada kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya saya mempersilakan Bu Pus untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Salam buat semuanya. Shalom. Ya. Yang pertama, Pus bersyukur kepada Tuhan karena dalam kondisi sulit, khususnya dalam kondisi COVID ini, ada orang-orang yang penuh kepedulian terhadap anak-anak kami. Memang kami sebutlah turut merasakan dampak daripada COVID ini karena keberadaan dari anak-anak kami di asrama ini juga tidak lepas dari dukungan para donatur atau orang-orang yang peduli kasih. Dan benar-benar Buku sangat bersyukur Tuhan membuka jalan untuk anak-anak kami, di mana ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan kirim anak-anak dari UPH, khususnya dari kelompok kalian. Menurut Bukus, kalian ini adalah sebagai kepanjangan tangan Tuhan, di mana kebutuhan dari anak-anak kami, kebutuhan uang sekolahnya itu bisa terakomodasi dengan baik lewat tangan-tangan kalian yang sudah rela memberkati kami. Itu sebabnya tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa kalian ini akan dipakai oleh Tuhan lebih hebat lagi dalam memperhatikan sesama, dalam menyampaikan kepeduliannya terhadap sesama. Masih dalam usia muda, sudah punya jiwa berbagi seperti ini. Kami percaya kedepannya akan menjadi semakin hebat lagi, semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan apa yang sudah kalian berikan kepada Marsyanda, kepada SMP Kristen Blora ini benar-benar sangat-sangat bermakna. Dan untuk itu tidak ada kalimat yang lebih dari ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan doa-doa terbaik untuk kalian semuanya. Dan Bukus percaya kalian walaupun semuanya pria ternyata punya hati yang lembut, punya hati yang sangat luar biasa, yang
merupakan hatinya Tuhan yang bisa melihat keberadaan orang lain yang membutuhkan. Itu sebabnya sangat-sangat luar biasa Bu Kus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat kalian, dan doa Bu Kus semoga kalian semuanya sukses, diberkati dengan masa depan yang baik dan lebih hebat lagi. Dan jangan lupa ketika kalian sukses, selalu ingat kepada sesama yang membutuhkan. Demikian Nak, terima kasih atas segala perhatiannya. Tuhan memberkati. Terima kasih pesan dan pesan dari Bu Kus. Nah, pesan terakhir dari saya mewakilkan kelompok sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini. Saya ingin berpesan bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah dan hidup itu adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi seorang winner atau loser. Kalau kita ingin menjadi seorang pemenang, maka ikutilah rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan terbaik di dalam hidup kita. Kami juga senantiasa mendoakan untuk SMP Kristen 1 Blora untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dan kami juga mendoakan untuk Bu Kustia selaku kepala sekolah SMP 1 Blora agar terus memiliki keinginan hati untuk melayani anak-anak di sekitar kita. Yang mungkin mereka saat ini punya keinginan tinggi untuk belajar tapi terhambat karena suatu hal tertentu. Benar. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus memakai hidup Ibu Kustia sebagai suatu panggilan hidup. Dan Tuhan telah merencanakan semua ini agar hidup Bu Kustia bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Itu saja penutup yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa memberikan makna bagi kita terhadap sesama dan juga bagi orang yang mendengarnya. Dan untuk doa penutup akan saya serahkan kepada Ibu Kustia. Iya, terima kasih Nak. Jadi sedikit saya tambahkan bahwa benar apa yang kalian sampaikan tadi. Ketika orang mempunyai jiwa sebagai pelayan, seberat apapun pasti akan dikerjakan. Begitu juga dengan Bu Kus. Jadi sebenarnya kalau Bu Kus itu kan sudah porna, sudah 4 tahun yang lalu, 2016 itu porna. Tapi karena Tuhan memanggil Bu Kus untuk menjadi pelayan di tempat ini, di mana yang dilayani adalah anak-anak yang benar-benar masuk dalam kategori sangat-sangat membutuhkan, maka disinilah Bu Kus berjuang untuk membantu mereka. Dan itu sebabnya saya merasa terpanggil dan tidak putus asa dalam mendukung anak-anak. Terima kasih ya Nak ya. Oke, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami dengan anak-anak yang punya hati Tuhan, yang mempunyai hati Kristus, yang mempunyai hati sebagai pelayan yang setia, yaitu dari kelompok anak-anak UPH dalam hal ini yang diketuai oleh anak kami Kelvin Yohanes. Tuhan, kami sudah mendapat banyak layanan yang terbaik dari mereka untuk mendukung anak kami Marsyanda. Kiranya Tuhan, Engkau akan membalas apa yang telah mereka sampaikan kepada anak kami Marsyanda, dan ini akan memotivasi Marsyanda untuk ke depan semakin semangat, semakin diberkati, dan semakin berhasil di dalam pembelajaran di sekolah, bahkan kelak akan menjadi anak-anak yang berhasil di lingkungan keluarga, bahkan masyarakat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, doa kami yang terbaik untuk anak-anak kami dalam kelompoknya Nak Kelvin Yohanes ini, dan kiranya sukses akan selalu menyertai mereka, berkat-berkat terbaik menyertai mereka, dan mereka ke depan akan menjadi orang-orang yang semakin banyak bermanfaat, bermakna bagi sesama yang membutuhkan, dan mereka akan menjadi orang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau
banyak jiwa yang membutuhkan uluran tangan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kegiatan yang sedang dilakukan dalam penyelesaian proyek ini maupun studinya ke depan, sehingga mereka bisa selesai studinya dengan lancar, aman, selamat, penuh berkat dan anugerah Tuhan menyertai mereka. Dan selanjutnya kami percaya mereka akan Tuhan pakai untuk menjadi orang-orang hebat di masa depan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan keselamatan dari anak-anak ini. Kiranya Tuhan selalu jaga kesehatan mereka, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari berbagai bencana, dihindarkan dari wabah corona, sehingga dimanapun mereka berada, mereka aman dan selamat di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gustia sudah mau menyiapkan waktunya bagi kami, sudah mau memberikan nasihat bagi kami. Dan juga saya berpesan untuk Mas Chandra, sukses selalu. Dan kepada Ibu Gustia, semoga Tuhan Yesus memberkati. Itu saja Bu dari kami. Amin. Nah, untuk selanjutnya, kelompok kami akan mengadakan rapat. Mungkin Ibu Gustia kalau misalnya ada urusan lain, boleh meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Iya, Bu. Dengan Marsanda masih atau sudah selesai, Nak? Sudah selesai, Bu. Habis ini Sudah, kami akan iya. rapat. Iya. Terima kasih ya, Nak. Sukses Iya, Bu. buat semuanya. Iya. Saya rasanya menyentuh sampai dasar hati. Itu sebabnya sampai saya meneteskan air mata. Terima kasih banyak, Nak. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Ya. Kesan saya ini, saya sangat senang bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Bu Gustia selaku Kepala Sekolah SMP 1 Blora dan juga adik asuhnya Marsyanda di SMP yang duduk di SMP kelas 2 ini. Dan juga kesan yang lainnya itu Bu Gustia ini sangat ramah, sangat sabar dengan kelompok kami, dan juga Marsyanda ini ya mempunyai cita-cita yang tinggi lah untuk masa depan. Kemudian juga pesan saya dari saya sendiri itu lanjutin terus cita-citanya, dan semoga apapun yang dicapai bisa tercapai. Dan juga untuk Bu Gustia, semoga SMP 1 Blora ada peningkatan dari tiap tahun ke tahun berikutnya. Itu sih dari saya, terima kasih.